Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Gita Cahyani dengan NIM 19130111046 dari kelas 4B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bunga majemuk, yaitu mulai dari subbab 2.13 sampai dengan 2.16. Berikut adalah penjelasannya. Baik, untuk subbab pertama saya akan membahas mengenai jumlah dalam suku bunga yang berubah. Di sini, jika tingkat suku bunga pada sebuah tabungan berubah, maka kita dapat menentukan jumlah uang total dengan menghitung jumlahnya setiap waktu. Nah, tentu saja karena terjadi perubahan, kita akan mendapatkan dan bertemu lagi dengan masalah bunga majemuk, di mana dalam masalah bunga majemuk ini, jumlah akhir dari tahap pertama akan menjadi pokok awal dari tahap selanjutnya. Mari simak contoh soal 1. Jika uang yang ditabungkan sebesar $900 mendapatkan suku bunga 6%, dikonversikan 4 kali dalam setahun selama 4 tahun, kemudian suku bunga 7% dikonversikan per semester selama 2 tahun berikutnya, tentukan jumlah akhir uang tersebut. Berikut adalah penyelesaiannya, di mana kita akan mengerjakannya tahap demi tahap. Dengan tahap pertama adalah menentukan jumlah uang pada 4 tahun terakhir dengan di sini menggunakan faktor yang dibulatkan ke 5 tempat desimal. Selanjutnya, kita akan misalkan seperti ini, dan dengan pemisalan ini, kita dapat mengetahui pada soal bahwa P sama dengan $900, dengan N1 itu dapat dicari dengan mengalihkan tahun dengan N kali konversi, yaitu karena 4 kali konversi per tahunnya dikalikan dengan 4 tahun, jadi N1 sama dengan 16. Kemudian, untuk besar bunga pada periode pertama dapat dicari dengan membagi suku bunga dengan N kali konversi per tahunnya. Jadi 0,06 dibagi 4 sama dengan 0,015. Nah, dengan rumus S1 sama dengan P dikalikan 1 plus I1 dipangkatkan N1, maka akan didapatkan jumlah uang pada akhir periode pertama adalah sebesar $1.142.09. Kemudian tahap berikutnya adalah sama dengan tahap pertama tadi, kita kembali memisalkan untuk periode kedua. Nah, seperti pada soal dapat diketahui bahwa P1 itu kita menggunakan hasil dari P pada tahap pertama tadi, di mana hasilnya adalah $1.142.09. Dengan N2 adalah 2 tahun dikalikan 2 kali konversi per tahun, yaitu 4, dan I didapatkan dengan membagi 7% dengan 2 kali konversi dan akan mendapatkan hasil 0,035. Nah, dengan rumus yang sama seperti tadi, akan didapatkan jumlah uang akhir pada periode kedua, yaitu sebesar $1.310.57. Baik, untuk subbab kedua yang akan saya bahas adalah mengenai nilai awal pada bunga majemuk. Nah, nilai awal dapat ditentukan sebagai uang pokok yang dijumlahkan dengan jumlah yang diberikan pada waktu di masa depan. Nah, untuk rumus menentukan nilai awal didapatkan dengan menurunkan rumus jumlah bunga majemuk. Di mana di sini, dari rumus S sama dengan P dikalikan 1 plus I dipangkatkan N, dengan manipulasi aljabar, kita akan dapat membagi kedua ruas dengan 1 plus I dipangkatkan N, sehingga kita mendapatkan rumus yaitu seperti ini, yaitu P sama dengan S dibagi 1 plus I dipangkatkan N. Nah, berikut contoh soal. Tentukan nilai awal dari $7.500 yang merupakan uang hasil dari penabungan dalam waktu 4 tahun dengan bunga 14% per bulannya. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui bahwa S adalah $7.500 dengan N sama dengan 4 tahun dikalikan dengan 12 kali konversi karena bunganya adalah 14% per bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka dikalikan dengan 12 akan menghasilkan 48, dan I
didapatkan dengan membagi bunga dengan N kali konversi, yaitu 12. Kemudian, kita dapat memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus tadi. Jadi, didapatkan P sama dengan $7.500 dibagi dengan 1 plus 0,14 per 12 dipangkatkan 48. Maka, kita akan mendapatkan nilai awalnya adalah sebesar $4.297.98. Baik, subbab berikutnya yang saya akan bahas adalah mengenai perluasan tabel. Perluasan tabel ini ditunjukkan untuk mempermudah perhitungan dengan tabel jika jumlah periode dalam masalah lebih dari periode yang disajikan dalam tabel. Nah, di sini kita harus mengingat kembali hukum perkalian eksponen, di mana A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M plus N. Nah, ini juga dapat diterapkan dalam penjabaran jumlah dari 1, di mana jika 1 plus I pangkat M dikalikan 1 plus I pangkat N akan menghasilkan 1 plus I dipangkatkan M plus N. Berikutnya adalah contoh soal, yaitu sebagai berikut. Dengan keinginannya seorang tamatan perguruan tinggi menetapkan sebuah perusahaan terpercaya untuk mengurus tanah miliknya. Perusahaan tersebut diinstruksikan untuk menyisihkan sejumlah uang dalam rekening tersendiri yang cukup untuk membayar alma maternya, yaitu sebesar $250.000 di akhir 50 tahun. Berapakah jumlah simpanan perusahaan dalam rekening jika mendapatkan 8% per 3 bulan? Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa S sama dengan $250.000 dan N itu adalah 4 kali konversi karena per 3 bulanan didapatkan 8%-nya dikalikan dengan 50 tahun. Maka akan didapatkan N sama dengan 200. Kemudian untuk I dapat dicari dengan membagi 8% dengan 4 kali konversi yang akan mendapatkan 0,02. Nah, selanjutnya, dengan rumus P sama dengan S dibagi 1 plus I pangkat N akan didapatkan hasil yaitu P sama dengan $250.000 dikalikan dengan 1,02 pangkat negatif 200. Nah, tentunya ini akan susah jika tidak menggunakan kalkulator, maka dari itu di sini kita akan memperluas tabelnya untuk mempermudah perhitungan. Jadi di sini kita akan dapatkan P sama dengan 250.000 dikalikan dengan 1,02 pangkat negatif 60 dikalikan dengan 1,02 dipangkatkan negatif 60 dikalikan 1,02 dipangkatkan negatif 60 dan dikalikan 1,02 dipangkatkan negatif 20. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut yang tentunya akan lebih mudah dicari dengan kalkulator. Dan kemudian akan mendapatkan hasil akhir yaitu sebesar P sama dengan $4.763.27. Baik, untuk subbab berikutnya adalah mengenai mencari suku bunga. Nah, kita langsung saja beranjak pada contoh soal, yaitu jika diketahui modal sebesar $500 menjadi $700 dalam 5 tahun dengan bunga majemuk 3 bulan, bagaimanakah laju bunganya? Nah, dari soal diketahui bahwa P sama dengan $500, S sama dengan $700, dan N sama dengan 20. Kemudian, dengan rumus S sama dengan P dikalikan 1 plus I dipangkatkan N, akan didapatkan hasil yaitu $1 4.000 sama dengan 1 plus I dipangkatkan dengan 20. Nah, di sini kita akan mencari nilai yang mendekati 1,4000 pada future value of $1 table. Jadi tabel ini adalah tabel yang menunjukkan nilai dari anuitas setelah N waktu periode dalam R% invest yang dapat secara kontinu di reinvest. Nah, di sini karena periodenya 20, kita harus mencari periode 20 pada tabel berikut. Nah, di sini ada 20 dan kita harus mencari nilai yang mendekati 1,4000. Nah, di sini nilai yang mendekati adalah ini yang saya akan tuliskan pada slide berikutnya. Nah,
dari tabel yang tadi, kita mendapatkan nilai yang mendekati dengan 1,4000 itu adalah 1,4148 dan 1,3469. Nah, di sini selisih dari bagian ini dan ini adalah sebesar 0,0679, sedangkan selisih dari 1,4000 dengan 1,3469 adalah sebesar 0,0531. Nah, di sini kemudian untuk I dalam persen yang dapat dilihat di atas tabel tadi, kita dapatkan yaitu 1,750 dan juga 1,5000. Nah, di sini selisihnya juga dicari yaitu sebesar 0,250. Kemudian untuk mencari D di sini, kita dapat mencarinya dengan D per 250 sama dengan 0,0531 per 0,0679, sehingga D sama dengan 0,196. Nah, periode per laju atau persentase yang diinginkan itu adalah 1500 plus D tadi, yaitu 0,196, sehingga didapatkan persentasenya yaitu 1,696%. Nah, laju atau persentase nominal tersebut adalah untuk 3 bulan. Maka dari itu, kita kalikan I yang telah didapatkan tadi dengan 4, yaitu N kali dikonversi. Jadi, 4 dikalikan dengan 1,696 sama dengan 6,78%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.